Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangeran Mekah. Pangeran Arya Soerya Atmadja dilahirkan di Sumedang, 11 Januari 1851 sampai 1 Juni 1921. Adalah Bupati Sumedang ke-19 yang menjabat dari tahun 1883 sampai 1919. Beliau adalah Bupati Sumedang terakhir yang mendapatkan gelar pangeran. Ayahnya adalah Pangeran Sugi Suryakusumah Adinata, seorang Bupati Sumedang, dan ibunya bernama Raden Ayu Ratna Diningrat. Kedua orang tuanya memberikan nama panggilan kecilnya yaitu Raden Sadeli. Ketika dia masih anak-anak, ayahnya mengajarkan dia tentang budi pekerti. Menginjak usia ke-8 tahun, Sadeli belajar agama kepada seorang ulama bernama Kiai Haji Ashrofuddin. Menginjak usia remaja, Sadeli mengambil kegiatan magang. Ketika mengambil magang, beliau menyempatkan untuk belajar bahasa asing yaitu Inggris, Prancis, dan Belanda. Seusai magang, beliau memulai karirnya sebagai Kaliwon, jabatan pemimpin daerah desa di bawah bupati, pada tahun 1869. 2 tahun kemudian, beliau diangkat sebagai Wedana di Ciawi pada tanggal 7 Februari 1871. Saat menjabat sebagai Wedana di Ciawi selama 4 tahun, Sadeli mengubah namanya menjadi Soerya Atmadja. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan kesiapannya untuk mengemban tugas sebagai birokrat pemerintah. Pada tanggal 29 November 1875, saat Pangeran Soerya menjabat sebagai Patih Kabupaten Sukapura, ia mendapatkan gelar Rangga pada tanggal 13 Januari 1879 karena kepeduliannya kepada pengembangan agama Islam dan mewakafkan tanahnya di Tasikmalaya untuk pembangunan Masjid Agung. Pada tanggal 30 Desember 1882, Pangeran Soerya diangkat sebagai Bupati Sumedang, menggantikan ayahnya yang meninggal dunia dan dilantik pada tanggal 31 Januari 1883. Selama menjadi Bupati Sumedang, ia dikenal sebagai orang yang suka melakukan belusukan karena agar lebih mudah mengetahui wilayah-wilayah yang berada di pelosok desa. Dalam masa kepemimpinannya, Sumedang mengalami kemajuan di bidang pertanian, peternakan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan kesenian. Karena prestasinya, ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda dan juga menjadi koordinator bupati di wilayah Priangan. Adapun prestasi pada masa kepemimpinan Pangeran Soerya Atmadja. 1. Bidang pertanian. Membuat area persawahan terasering merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras berundak yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah, dibangun di seluruh wilayah Sumedang, dan inisiasi tersebut meningkat hasil pertanian di Sumedang. Mentransformasi daerah yang sebelumnya penuh dengan alang-alang menjadi kebun kentang dan sayuran. Pada tahun 1886, Pangeran Soerya melobi kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membebaskan beberapa desa miskin dari kewajiban menanam kopi, dan permintaan tersebut dikabulkan. Tidak hanya itu saja, dia juga memberikan tanah untuk berkebun dan sawah kepada rakyat Indramayu yang berimigrasi ke Sumedang karena paceklik. 2. Bidang peternakan dan perikanan. Peternakan juga diperhatikan oleh Soerya. Ia mendatangkan sapi dari Madura dan Benggala ke Sumedang untuk memajukan sektor peternakan. Berkat upayanya, peternakan Sumedang mengalami kemajuan terpesat kedua di daerah Priangan setelah Kabupaten Bandung, dan petani-petani lebih memilih sapi dibandingkan kerbau sebagai hewan kerja mereka. Selain itu, ia juga mengimpor sapi ongole dari Sumba untuk meningkatkan sektor peternakan. Sapi ongole dibagikan kepada warga desa yang terpilih dan digunakan tidak hanya sebagai hewan ternak saja, tetapi juga untuk membajak sawah. Berkat kebijakan impornya, jumlah hewan ternak di Sumedang meningkat dari 1.000 hewan menjadi 5.400 hewan pada tahun 1883 sampai 1918. Dalam perikanan, Pangeran Soerya membuat regulasi untuk keberlangsungan produksi ikan air tawar. Ia mengeluarkan aturan agar lobang jala tidak digunakan untuk menangkap ikan-ikan berukuran kecil dan juga melarang penggunaan racun untuk menangkap ikan. 3. Bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinan Pangeran Soerya, sekolah-sekolah mulai berdiri di Sumedang. Pada tahun 1907, sekolah desa dengan lama belajar 3 tahun mulai tersedia di Sumedang. 7 tahun berselang,
Sekolah lanjutan mulai ada di Sumedang untuk murid sekolah desa yang berprestasi. Pada tahun 1915, HIS pertama di Sumedang didirikan. Demi memajukan sektor pertanian, Pangeran Soeria Atmaja mendirikan sekolah tani bernama Lanboscol Bojong Seungit pada tahun 1913 di atas tanah seluas 4,3 hektar yang diwakafkannya. Seusai sekolah tani ini diresmikan, Soeria mendonasikan uangnya sejumlah 3.000 gulden sebagai modal awal sekolah. Ia juga menyuruh siswa sekolah pertanian untuk menanam tanaman yang hasilnya dibeli olehnya. Setelah dibeli, ia membagikan bibit tanaman tersebut kepada masyarakat. Sekolah tani ini sekarang bernama Universitas Winaya Mukti Sumedang. 4 bidang perekonomian. Pada tahun 1898, Soeria mendirikan Bank Priai di Sumedang untuk membantu masyarakat Sumedang yang terdampak dari praktik buruk lintah darat. Modal bank diperoleh dari pengumpulan sekian persen dari gaji pamong praja di Sumedang. 3 tahun kemudian, Bank Priai berubah namanya menjadi Afdeling Bank, Bank Daerah. Dalam operasionalnya, Bank Daerah memberikan kredit kepada anggotanya supaya tidak terkena jeratan rentenir. Pada tahun 1915, ia mendirikan Bank Desa untuk membantu petani kecil. Pada bulan Maret 1920, Koran De Preanger Bode melaporkan bahwa Pangeran Soeria juga mendirikan koperasi beras yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sumedang. 5 bidang kesehatan. Semasa kepemimpinan Pangeran Soeria Atmaja, vaksinasi cacar diadakan di desa-desa yang mana ini menjadi hal yang wajib bagi anak-anak dan bayi. Dia juga menganjurkan kepada masyarakat Sumedang untuk menanam obat-obatan di halaman rumah mereka. Di samping itu juga, ia mendirikan tempat pengobatan rakyat di Cipanas Conggeang. 6 bidang kesenian dan olahraga. Pada bidang kesenian Pangeran Soeria Atmaja menaruh perhatian yang besar kepada tari tayub, ibing tayub, gamelan degung, dan seni suara. Sebagai bentuk ketertarikannya kepada seni musik, Pangeran Soeria juga menulis lagu berjudul Lagu Sonteng. Kemudian pada bidang olahraga, ia juga sering mengadakan pacuan kuda dan mendatangkan kuda dari Sumba ke Sumedang untuk dijadikan sebagai kuda balap. 7 bidang infrastruktur. Pada tahun 1908, Jalan Cadas Pangeran bagian bawah yang menghubungkan Bandung dan Sumedang dibangun. Di samping itu juga, kantor telepon juga dibangun pada masa kepemimpinannya untuk mempermudah komunikasi. Kemudian Pangeran Soeria Atmaja membangun lapangan pacuan kuda dan fasilitas pemerintah, yaitu membangun rumah asisten wedana di setiap kawedanan dengan dana pribadinya. 8 bidang keamanan. Pangeran Soeria Atmaja meningkatkan keamanan dan ketertiban. Pos-pos keamanan mulai dari tingkat desa hingga kawedanan dibangun. Setiap pos-pos keamanan wajib dilengkapi bambu yang berisikan air, pasir-pasir, dan perlengkapan lainnya sebagai langkah antisipasi terjadinya kebakaran. Setiap minggunya, penjaga pos keamanan wajib melaporkan kegiatan-kegiatan pos keamanan pada rapat mingguan yang diawasi oleh Pangeran Soeria. 9 berkontribusi terhadap tahu Sumedang. Pangeran Soeria Atmaja juga berkontribusi terhadap perkembangan tahu Sumedang. Pada sebuah kunjungan kerja ke Tegal Kalong, ia mencium aroma bau sedap dari sebuah toko kecil milik Ong Bun Keng. Ia langsung menghampiri toko tersebut dan menemukan aroma sedap itu berasal dari tahu yang sedang digoreng oleh Ong. Pangeran Soeria mencicipi tahu tersebut dan mengatakan tahunya akan laku keras karena enak. Sejak kunjungannya, penjualan tahu Bungkeng meningkat dan menjadi semakin populer. 10 pengasingan Cut Nyadin. Pada tahun 1906, pemerintah Hindia Belanda mengasingkan Cut Nyadin ke Sumedang. Selama pengasingannya di Sumedang, Pangeran Soeria mempercayai Kiai Haji Sanusi untuk merawat Cut Nyadin. Cut Nyadin tinggal bersama Kiai Haji Sanusi selama 1 tahun. Di samping itu juga, ia juga menanggung segala keperluan Cut Nyadin karena menolak pemberian dari pemerintah Hindia Belanda. 11 sebagai aktivis. Pemerintah Hindia Belanda menunjuk Pangeran Soeria Atmaja dan Raden Mas Tumenggung Aryo Kusumodiputro, Bupati Panarukan, sebagai anggota Komite Investigasi Penyebab Turunnya Kesejahteraan di Pulau Jawa dan Madura pada bulan November 1902. Di samping itu juga, ia juga menjadi salah satu pendiri organisasi yang bernama Asosiasi untuk Pengembangan Peternakan di Hindia Belanda pada tanggal 28 Mei 1906.
Dari segudang prestasi Pangeran Soeria Atmadja di masa pensiunnya, ada satu hal yang membuat ia harus bersitegang dengan beberapa golongan bangsawan atau priai Jawa pada masanya. Beliau sempat mengkritik keras tentang pergerakan Serikat Islam. Bahkan mengirim surat kepada Jenderal Johan Paul van Limbroek-Struym untuk mengutarakan kekesalannya karena menurutnya pergerakan tersebut berkelakuan melampaui batas dan hanya melakukan penipuan atau kebohongan yang mengatasnamakan Islam. Sikap ini akhirnya membuat Pangeran Soeria Atmadja diprotes keras oleh para simpatisan atau pendukung SI, Serikat Islam. Di masa pensiunnya, Pangeran Soeria Atmadja juga menunaikan ibadah haji bersama dengan istrinya. Beliau berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 7 April 1921. Kemudian tiba di Jeddah dengan kondisi kesehatan yang memburuk dan tinggal di konsul Belanda selama 3 hari. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah dengan mobil. Setibanya di Mekah pada malam hari dengan kondisi kesehatan yang semakin memburuk, pemberitaan meninggalnya Pangeran Soeria Atmadja dikabarkan ke pihak Hindia Belanda pada tanggal 1 Juni 1921. Berita kematian atau meninggalnya Pangeran Soeria Atmadja diinformasikan pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 7 Juni 1921 dan akhirnya menyampaikan berita tersebut ke pihak keluarganya sebagai berikut, bahwa Pangeran Soeria Atmadja jasadnya dimakamkan di Janatul Mu'alla berdekatan dengan makam istri Rasulullah Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Sejak saat itu Pangeran Soeria Atmadja dijuluki dengan Pangeran Mekah. Setelah kepergian Pangeran Mekah, pemerintahan Hindia Belanda memberikan penghargaan dengan mendirikan monumen berbentuk lingga yang diresmikan pada tanggal 25 April 1922 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk Vogt. Saat ini monumen tersebut masih berdiri tegak di tengah alun-alun kota Sumedang dan menjadi lambang kota Sumedang. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.